Sobat Bimba, ketemu lagi dengan kami di MPI Podcast. Podcast seru bersama unit kegiatan mahasiswa. Nah teman-teman, kali ini kita akan kedatangan tamu dari UKM yang banyak banget nih prestasinya dan banyak banget peminatnya di Stikes Widya Dharma Husada. Kira-kira siapa sih kak? Kita langsung kenalin aja ya bintang tamu kita hari ini. Kenalkan bintang tamu kita hari ini, ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ciko dari D3 Farmasi. Kenalkan, nama saya Rita Yudhiyati dari Aku pengen nanya nih kak, sejarah terbentuknya UKM Poli itu gimana sih sampai bisa jadi sekarang ini gitu loh? Kalau sejarahnya sih di tahun 2021 itu pernah pas COVID ya. Sebelum COVID itu kita pernah ada dulu ya, sebelum saya masuk kuliah itu pernah ada poli, cuman dia nggak lanjut karena COVID. Berkembang, dia juga belum resmi itu, baru itu direncanain. Nah, dan selama waktu di tahun 2022 itu kan pas saya tuh pas maba ya. Nah, awal terbentuk banget itu awal mula itu dari 2 orang, yaitu saya sama senior saya itu Patur Roman dari S1 Perawatan. Nah, dari situ saya kan sebelumnya saya belum tahu nih sama Patur. Waktu itu saya ada teman saya Topik tuh dari D3 Farmasi juga. Nah, saya kenal Patur tuh dari Topik. Nah, dari situ saya ke kantin ketemu sama Patur dan saya ngobrol-ngobrol aja lah sekitar kampus terus ada apa. Dan saya di situ celetuk nih, di Stikes WDH ini ada UKM Poli nggak gitu. Nah, dia pernah ngomong gini, katanya ada dulu, cuman sekarang itu udah nggak aktif lagi. Nah, dari situ tuh saya celetuk, yaudah kita bikin lagi. Nah, dari situ kan Patur langsung, yaudah ayo. Nah, pas itu saya berpikir, wah bercanda kali ya. Iya. Dia langsung celetuk. Nah, sekitar berapa hari gitu ya, dia ngechat saya, kan waktu itu udah gantian nomor kan, ngechat saya, ini kita bikin UKM Poli, cari-cari anak-anak tuh. Nah, di situ tuh kita lanjut nyari anak-anak dari angkatan saya kan, waktu maba tahun 2022. Nah, di situ saya dapat 15 orang. Nah, di situ kita bikin grup Poli, terus kita kumpul dulu tuh di Lalolo, perkenalan diri, terus ya akrab gitu kan, soalnya kan kalau Poli itu tulisannya itu harus bagus banget ya. Iya. Nah, itu kita semua beli asik-asik bercanda. Nah, di situ kita dapet chemistry. Di hari itu juga kita langsung nyoba latihan Poli di Gor Ciputat. Di situ di kita Gor Ciputat terus kita kayak asik-asik aja lah. Nah, sekitar dari situ semingguan tiba-tiba langsung nih latihan di ini lapangan Sasmita. Di situ kita latihan di hari Kamis, kalau saya itu di hari Kamis kita latihan dan pelatihnya juga ada. Nah, di situ kita mulai latihan terus, mungkin kita sedikit tapi alhamdulillah tuh UKM Poli itu adalah kelihatan. Nah, terus bertambah, terus kan peminatnya juga kan kebanyakan cewek-cewek kan. Nah, soalnya kan kalau Stikes cowoknya sedikit juga kan, ya kan. Di situ kita berkembang, terus kita lebih akrab lagi. Nah, di situ kita diresmiin tuh di tanggal berapa ya? 21 kalau nggak salah. 21 November. Kalau nggak salah 21 November di resmiin UKM Poli sama Bida ketiga. Dari situ kita ambil berkembang jadi dapat chemistry. Itu sih. untuk ini apa? Anggotanya sekarang ada berapa sih? Kalau anggota sekarang itu sekitar 45 alhamdulillah sekarang. Banyak juga yang mulainya tadi mulai berdua dulu jadi Iya. 15 dan lama terus ya. Nah, untuk kakaknya tuh mulai ikut UKM Poli itu sejak kapan sih kak minatnya? Maksudnya minat polinya gitu. Masuk UKM Poli itu minatnya tuh sejak kapan? Atau dari SMK kah? Atau nerusin apa di luar kampus atau gimana? Kalau saya, kalau minat poli itu sebenarnya sih perih juga sih, pengen bisa poli itu juga. Saya dari SMP kelas 2 kalau salah, SMA kelas 2 mau ke SMP kelas 3-an, saya udah suka poli tuh. Dan anak-anak sering poli di kampung, dan saya ikut poli. Nah, di situ kan saya ikutan poli nih, orang baru bisa ya. Di situ diledekin, orang yang saya jarang diledekin, terus diledekin. Wah, saya sakit hati kan. Nah, di situ kan saya belum merasa sakit hati, terus saya poli. Di situ saya latihan lagi, alhamdulillah bisa. Nah, pas nemu tuh di mau ke SMA tuh kelas 3 lah, kelas 3 terakhir lah, SMP. Nah, di situ ada seseorang lah, dia tuh ngeledek saya, yang ngeledek begini. Kok lu lembek banget sih? Mending lu tidur aja gitu kan. Mending lu tidur aja, jangan ikutan poli, ngalangin.
Di situ kan Nantangin. sakit Iya, kan. bikin sakit hati. Wah, gua kok digituin sih. Nah, di situ tuh, dari situ saya mulai Semangatnya isi. membangkit. Iya, semangat saya wah pokoknya membara banget tuh. Hmm, Nah, di situ tuh wah, gua harus tunjukin nih. Masa gua mau diinjek? Iya. iya. Iya kan? Masa mau diinjek kan sama orang kayak gitu? Gua juga bisa. Dari situ nah, gua mau buktiin. Nah, latihan. Kalau di kampung, tahu kan tanjakannya Hmm. gini-gini. Iya iya benar-benar. Setiap hari setiap pagi itu minimal 2 kali balik. Itu bukan lari biasa, tapi lari sprint cepet. Oh, beda itu. Iya, itu saya setiap hari kayak gitu. Sampai apa ya? Kalau disebutnya sampai nangis yang bisa. Kenapa ya? Pengen bener nunjukin Iya, banget mungkin gitu ya. poli itu gimana ya? Kalau dulu tuh poli itu udah mendarah daging. Kalau jujur, poli itu udah mendarah daging sampai wah, pokoknya tuh udah gimana ya? Kalau nggak poli sehari itu Kayak ada kurang ya, gitu. kayak meriang gitu, kayak apa ya gitu. Pokoknya intinya dari situ tuh latihan sampai hitam kayak orang. Pokoknya hitamnya tuh bukan kayak orang apa ya? Bukan kayak orang Jawa Barat. Tahu kan orang Jawa Barat? Iya, Saumatan kan? iya. Ini hitam banget jujur. Ireng lah. Ireng banget. Di situ kan latihan pagi, latihan ganti lagi. Pokoknya tuh ya intinya saya sampai nangis lah, sampai muntah kuning. Tahu kan muntah kuning? Sampai udah nggak ada lagi di dalam, sampai asem. Cuman ya kan orangnya tuh nggak mau dipedek. Iya maksudnya. Iya gitu. Jadi intinya tuh latihan terus sampai bisa, dan saya ikut hakam. Saya pertama kali ikut hakam di Tasik di Sukaraja. Nah, tarkam itu apa ya guys? Hakam itu turnamen kampungan, antar kampungan. Ya, jadi turnamen. Itu tim ya? Iya tim. Jadi contohnya nih kampung. Kalau poli itu tim ya? Iya Tim. Oh, iya. Nah, poli itu ada tim. Nah, di satu tim itu ada 6 orang. Nah, kalau dijumlahin itu harusnya itu 12 orang. Nah, yang 6 orangnya itu cadangan. Nah, yang kerja. Nah, dari tarkaman itu, nah saya ikutan. Saya di situ dapat uang. Alhamdulillah. Itu uang 15.000 sekali main. Hmm. Itu tuh saya udah bela-belain banget. Itu 15.000 dibagi lagi apa? Buat sendiri, Oh. diri sendiri. Itu tuh bukan kita sampai menang ya, Hmm. tapi buat kita sekali main kita dibayar. Harus sekali main 15.000. Ya gitu. Nah di situ saya udah banyak, alhamdulillah bisa nyampe ke 500 ribuan, sampai 500. Alhamdulillah juga yang waktu terakhir itu SMP kelas 3 saya dapat uang tuh 1 juta. Wow. Lumayan juga Iya, ya, 1-2 juta hasil itu. main volley. Iya, itu bukan langsung menang ya, tapi sekali main. Nah, dan juga uangnya juga ya saya ambil. Kenapa? Karena buat teman-teman saya juga. Ini kan saya punya tim di kampung. Nah, dan juga tim saya itu kekurangan bola. Nah, saya donasi lah buat mereka, buat saya kecil-kecilan. Kalau kakaknya gimana nih minat di volley itu dari mana awalnya? Kalau dari aku sih minatnya itu dari SMA ya kelas 2. Jadi awalnya itu kayak diajak-ajak sama teman sebenarnya kan. Terus dijalan-jalanin, jadi seru juga nih masuk poli gitu. Nah terus dari situ kan mulai kayak latihan gitu di sekolah-sekolah juga. Terus kayak di kampung juga tuh diajak latihan sama pemuda-pemudi yang di situ kan. Nah di situ terus berkembang kayak latihan. Nah terus mulai mulai berkembangnya itu ketika masuk ini di Setikes tuh, karena emang punya basic juga dari SMA-nya tuh kan kayak latihan, makanya masuk juga nih di Setikes. Jadi narusin. Karena ada UKM polinya nih di Setikes, makanya masuk situ. Tapi di SMK tuh ada ekskul poli nggak? Ada. Oh, ada. Iya, makanya itu kayak diajak temen gitu. Makanya Tapi kenapa rata-rata anak volley itu tinggi? Iya. Dan itu Iya. minimal untuk masuk poli itu tingginya tuh berapa sih? sebenarnya sih masuk poli nggak ada minimalnya ya Kak? Kalau minimal kayak kita kampungan gitu nggak ada sih. Tapi kalau proliga tuh Yang baru. baru itu proliga. Dia tuh Proliga tuh apa? yang ini, jadi dia tuh poli udah ini siapa ya? Udah nasional banget yang proliga. Tahu gak sih kompetisi yang udah
yang bergengsi di Indonesia Iya. gitu, kayak apa ya namanya? Kejuaraan. Ya kejuaraan-kejuaraan gitu. Itu Proliga, kalau itu tuh minimal kayak nasional gitu. Ya kalau yang saya tahu sih kurang tahu sih ya, intinya mah tuh harus lebih dari 180 lah. Itu mungkin. Susah dong berarti. Susah. Itu juga libero 175 itu tuh libero di Proliga. Soalnya yang tinggi-tinggi banget. Saya juga ketemu sama Ripan nih. Kan Ripan ya kalau dilihatannya ya biasa lah. Pas ketemu saya itu saya di apa? Di bahunya dia. Malah di bawah, bahu dia. Makanya udah pantesan. Berarti udah kebayang sih. Kalau kan net Proliga sama net kita beda. Iya. Beda Oh itu. jadi diatur juga ya Iya, net diatur. kamu? Kalau nggak diatur sih dia enak Nggak nih, nggak sih, Mes. kirain emang udah semua aja net biasa. Beda sih, beda. Untuk kakaknya tuh latihan voli itu seminggu bisa berapa kali sih kak? Kalau di UKM itu seminggu 2 kali, karena kan tahu juga kan Stikes ya. Stikes tuh padat banget. Iya, Stikes padat tuh bukan kayak apa ya, kayak universitas gitu kan. Bahkan kita tuh di luar juga guys masih banyak ngerjain tugas. Benar, apalagi laporan-laporan. Udah, tuh. apalagi farmasi kan. Iya, farmasi itu. Anak farmasi pokoknya kalau kalian temu di jalan, anak cewek-cewek ininya hitam, itu anak farmasi. Tapi itu tuh latihannya dia di hari apa aja sih kak? Kalau latihan itu di hari Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu. Nah itu cara kalian nge-backup dari jadwal-jadwal lain dari setiap prodi gimana tuh? Iya, Nah. Biar sama ngegabungin ya. jadi satu. Karena kan pasti ribet juga kan. Padat, yang satu perawat, yang satu misalnya D3 farmasi. Jadi kita tuh sebelum apa ya? Kan kita setiap next semester kita berubah-ubah lagi kan. Nah, di situ kita di grup tanyain dulu di list ya. Oh. Ini di hari Jumat siapa yang bisa, di hari Sabtu siapa yang bisa. Nah, kita lihat voting paling banyak, contohnya nih di Sabtu nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya, atau 2 orang ubah lagi. Nah, di situ kita ambil kesimpulan aja nih, ya udah hari Jumat atau Jumat Kamis gitu contohnya aja ya. Bisa nih. Nah, itu aja sih. Jadi kita tuh lebih ke koordinasi di grup, di list aja sih itu. Soalnya kan kalau misalnya nih di hari Sabtu, saya jam 4, ya nggak apa-apa, nyusul aja. Yang penting kalian latihan gitu. Selama gabung di UKM Voli, ada nggak sih kayak kendala yang dihadapi selama di UKM Voli? Kendala itu mungkin dari kendaraan ya. Oh, oke. Iya dari kendaraan, karena tapi untungnya itu kan latihannya Jumat Sabtu tuh, jadi nggak ada kendaraannya setiap hari Jumat. Nah tapi dari teman-temannya itu kayak ngebantu gitu loh. Oh, Kayak jadi ke keluarganya juga iya, enak gitu ya. aktif, terus kayak ngebantu yang nggak ada motor, jadi kayak dijemput gitu, makanya bisa bareng-bareng. latihan. Iya kan kalau Sabtunya tuh kan emang pulang itu kan sore, jadi kayak bisa nyusul ke lapangan jam 4 gitu. Jadi kalau di UKM Poli itu kita tuh kebanyakan keluarga banget. Bareng-bareng juga. Bareng. Bagus tuh. Kita mau susah, mau gimana nih, sebenarnya sih bukan apa-apa membuli UKM kita ya. Iya. Kita contohnya teman kita lagi susah, kita bantu. Kita pokoknya kita mau kemana nih, mau berenang bareng, teman kita nggak ada uang, kita iuran. Karena kita tuh di sini tuh berkeluarga banget gitu. Jadi makanya nih saya di Stikes, rumah kedua saya itu ya UKM Poli. Jujur, UKM Poli itu rumah kedua saya. Nah, makanya tuh anak-anaknya enak, humble juga, terus kayak keluargaannya dapat juga. Kesan dan pesan kakaknya nih buat penonton apa tuh? Mungkin pesan saya buat penonton, kalian harus percaya hasil yang kerja keras kalian pasti terbukti, dan jangan pernah menyerah. Kalau kalian ngerasa bosan atau gimana yang ngejalanin kalian jangan menyerah, karena itu cobaan. Percaya yang kalian jalani, yang kalian sekarang ini dijalani gitu ya, itu pasti ada rasanya buat kalian sendiri. Berusahalah terus dan terus, jangan menyerah. Capek boleh, menyerah jangan. Untuk pesan dan pesan buat penonton apa?
Kalau dari aku sih setuju tadi dari Kak Ciko juga, kita jangan pantang menyerah dulu nih. Meskipun ya emang cobaan dari poli itu emang kayak berat, kita mau latihan juga kayak nggak mau nih, jadi ada cobaan. Jadi dari situ kita jangan pantang menyerah lah, harus tetap semangat latihan. Nah teman-teman, seru kan podcast kita kali ini bersama UKM Poli. Oh iya, buat yang mau gabung ke UKM Poli, pantangin terus ya di IG-nya. Apa nih Kak IG-nya? Dia apa Bang? Jangan lupa di follow ya teman-teman. Cukup sekian podcast dari kami. Semoga yang menonton podcast ini bisa menambah minat untuk bergabung di UKM Poli. Bye-bye.